Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, saya tahu kalian pasti udah nungguin review laptop Windows yang pakai prosesor Snapdragon X Series dari Qualcomm ya. Kita udah bahas sejak lama nih, udah hampir setahun ya sebelum video ini dibuat ya. Tenang, laptopnya udah ada di samping saya nih. Untuk yang ini pakai Snapdragon X Elite prosesor. Jadi ini tipe prosesor yang kelas atasnya ya. Tentunya prosesor tersebut juga dilengkapi dengan NPU, jadi bisa menangani komputasi AI secara offline alias nggak butuh internet. Kapasitas RAM-nya juga udah kekinian, udah 32 GB. Kecepatan juga yang 8448 MHz, super kenceng. Layarnya langsung 3K OLED 100% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Wow, ini HP apa laptop? Bahkan ada 3 konektor USB 4 di laptop ini, jadi super kekinian. Ya, yang satu ini adalah Lenovo Yoga Slim 7X keluaran tahun 2024. Oke, jadi ini adalah review pertama kami untuk laptop Windows 11 dengan prosesor Snapdragon X Series ya. Menurut Qualcomm, ada puluhan tipe laptop dari berbagai merek yang sudah menggunakan prosesor Snapdragon X Series mereka. Tapi untuk kali ini kita coba yang satu ini dari Lenovo dulu. Kita lihat spesifikasi utamanya. Untuk prosesor atau SoC mungkin ya. Dia pakai Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 7800 ya. Fabrikasinya tentunya 4 nanometer. Dia punya 12 core, 12 thread Qualcomm Orion CPU. Maksimum multithread frekuensinya adalah 3,4 GHz. Single and dual core boost-nya di sini tidak ada ya. Ini beda sama versi yang lebih atasnya lagi ya, tapi nggak beda jauh sih sebetulnya, dikit aja. Total cache-nya ada 42 MB masif ya. Untuk integrated grafisnya dia pakai Qualcomm Adreno GPU. Menurut Qualcomm, sistem grafis ini sudah support API DirectX 12. Jadi harusnya sudah bisa jalin game yang berbasis DirectX 12 juga. Lalu untuk NPU-nya dia pakai Qualcomm Hexagon NPU dengan kemampuan komputasi hingga 45 TOPS ya. Jadi laptop ini sudah memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft yang harus di atas 40 TOPS itu. Ingat ya, ini 45 TOPS hanya di NPU-nya aja, bukan gabungan prosesor, IGP, NPU, bukan, hanya NPU-nya saja ya. Kalau yang lain kan yang 30-an TOPS itu gabungan. Ini cuma NPU doang. Untuk memori atau RAM-nya 32 GB LPDDR5X 8448 MHz dual channel 128 bit. Ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor yang satu ini. Sebagai perbandingan, kecepatan tertinggi RAM yang didukung oleh Intel Core Ultra itu adalah 7467 MHz. Sementara AMD Ryzen AI itu di 7500 MHz. Jauh ya. Untuk storage-nya dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dengan ukuran fisik 2242. Ini yang pendek nih. Sayangnya laptop ini nggak bisa pakai ukuran yang M.2 2280 yang panjang karena nggak ada dudukannya. Untuk wireless connectivity-nya dia menggunakan modul Qualcomm Fast Connect 7800. Ini mendukung hingga Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 ya, dan Bluetooth versi 5.4. Tentunya modul ini tetap bisa terhubung ke router Wi-Fi dan perangkat Bluetooth versi yang sebelum-sebelumnya. Menariknya, laptop ini ternyata juga support Bluetooth Audio aptX yang mampu menawarkan bitrate yang lebih tinggi. Jadi kualitas suaranya lebih baik dibandingkan kalau pakai kodek SBC atau AAC ya, saat kita pakai TWS atau Bluetooth headphone. Nah, biasanya kan ya, laptop yang pakai SoC selain Snapdragon X Elite ini rata-rata cuma support kodek SBC atau AAC aja. Nah, untuk kapasitas baterainya ada di 70 Wh. Ini tergolong besar untuk sebuah laptop dengan prosesor seperti ini. OS dia pakai Windows 11 versi yang 24H2. Untuk body form factor adalah clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya adalah aluminium. Seperti Lenovo Yoga lainnya, laptop ini juga sudah lolos 21 jenis uji daya tahan militeris standar 810. Jadi dijamin ketangguhannya. Untuk warna ini namanya adalah Cosmic Blue, walaupun agak-agak abu-abu sebetulnya. Nah, untuk desain laptop ini sepertinya masih menggunakan basis body yang sama dengan Yoga Slim 7 keluaran tahun 2024. Jadi dari segi penampilan mirip banget. Walaupun begitu, ada beberapa perbedaan seperti adanya tulisan Lenovo di tengah-tengah punggung layar dan ada logo Yoga di area palm rest kanan. Secara keseluruhan, laptop clamshell kelas atas dari Lenovo ini punya penampilan yang premium tentunya. Untuk ukuran, panjangnya 32,5 cm, lebar 22,5 cm, dan ketebalan 1,29 cm. Tipis ya. Bobotnya untuk laptopnya aja di 1,27 kg, dan ini sudah enteng ya untuk laptop dengan layar 14 inci dan bodi aluminium. Untuk chargernya bobotnya ada di 185 gram. Ini adalah charger USB-C 65 watt. Sayangnya charger yang disertakannya adalah charger 2 bagian yang masih memiliki kabel tebal. Jadi rasanya agak kurang praktis kalau mau dibawa-bawa. Padahal laptopnya udah lumayan tipis dan ringan. Tapi tenang, charger bawaan laptop ini harusnya dapat dengan mudah diganti dengan GaN charger 65 watt yang bentuknya lebih praktis, lebih kecil dan seharusnya lebih ringan.
Tapi kalau pakai charger ini tentunya kalau dibawa bareng dengan laptopnya itu totalnya adalah di kisaran 1,45 kg. Untuk display, layar ini adalah layar berukuran lumayan besar di 14,5 inci, resolusinya 3K atau 2944 x 1840 pixel, aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 90 Hz tapi bisa juga dipilih setting ke 60 Hz. Untuk panel ini adalah panel OLED tentunya. Menurut Lenovo tingkat kisaran maksimumnya ada di 500 nits untuk mode SDR dan 1000 nits di mode HDR dengan keluarga mode di 100% DCI-P3. Kalau kami ukur hasilnya kita dapat di mode SDR adalah 502 nits dan untuk mode HDR kita bisa menemukan sampai 961 nits. Ini udah tergolong sangat tinggi untuk sebuah layar OLED di laptop ya. Laptop OLED yang lain itu rata-rata itu mentok-mentoknya di 500 sampai 600 nits di mode HDR. Sementara untuk gamut coveragenya yang satu ini ada di 99,6% DCI-P3 dengan volume di 119,7% DCI-P3. Mau dipakai untuk konten creation kelas profesional masih oke banget di sini karena udah dikalibrasi di pabrik dengan standar X-Rite dan memiliki tingkat delta E di bawah 1. Mau dipakai untuk streaming film HDR pasti juga mantap ya karena layarnya sudah support Dolby Vision dan VESA Display HDR True Black 600. Sertifikasi TUV Reline Low Blue Light dan Eye Safe juga ada di sini. Jadi mata kita tetap aman dan nyaman walaupun kerja berlama-lama di depan laptop ya. Menariknya, walaupun bukan laptop convertible, layar laptop ini juga punya kemampuan touch screen. Jadi memudahkan kita saat kita melakukan scrolling halaman dokumen atau website serta memperbesar atau ngecilin gambar itu pakai jari aja ya. Nah, untuk permukaan layarnya pakai material glass atau kaca, jadi dia punya sifat yang glossy. Permukaan layarnya seperti ini memang memantulkan sedikit bayangannya, tapi permukaan seperti ini juga membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang. Apalagi ini panelnya udah OLED ya. Sementara untuk ensel layarnya itu bisa dibuka hingga sudut 165 derajat, nggak sampai lurus ya, tapi udah lumayan terbuka lebar. Harusnya ini tetap aman sih dari kemungkinan kesenggol gitu ya. Masih lebih aman lah daripada yang ngebukanya cuma ya sedikit-sedikit doang gitu. Oke, laptop dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Menariknya, fitur Windows Studio Effect itu aktif di laptop Lenovo Yoga yang satu ini. Ini beda dengan beberapa Lenovo Yoga yang lain yang sebelum ini kami review ya, di mana fitur Windows Studio Effect-nya itu nggak aktif walaupun ada NPU di dalam prosesornya. Sementara fitur Windows Studio Effect yang tersedia di laptop ini adalah Automatic Framing, Portrait Light, Eye Contact, Background Blur, dan Creative Filters ya. Tentunya saat diaktifkan, fitur tersebut akan menggunakan NPU untuk komputasinya. Jadi harusnya dia lebih irit baterai dibandingkan kalau jalan di core prosesornya atau bahkan di IGP-nya ya. Oke, saat ini saya lagi ada di Studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo Yoga Slim 7X yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke nggak? Sementara itu untuk jumlah mikrofonnya itu ada 4 buah yang ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kamera. Tentunya mikrofon-mikrofon ini dilengkapi dengan fitur noise cancelling untuk meredam kebisingan saat melakukan video call atau ya semacam itulah ya. Saat kami coba di ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi, gambar yang ditangkap kamera itu tampak jernih dan bebas noise dengan detail yang baik. Sementara untuk mikrofonnya itu mampu menangkap suara kami dengan jelas walaupun dalam kondisi bising sekalipun. Meski demikian, ada sedikit peaking pada suara kami ya dalam kondisi bising. Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Lenovo dengan prosesor Snapdragon X Elite ini. Jadi gimana nih suaranya? Apakah noise-nya masih kedengeran atau enggak? Nah, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan bukan 2, tapi 4 speaker yang sudah mendukung teknologi Dolby Atmos. Untuk posisinya ada 2 di sisi kanan dan kiri keyboard, sementara 2 lainnya ada di bagian bawah bodi mengarah ke alas laptop. Pengguna bisa mengatur profil dan equalizer melalui software Dolby Access atau Lenovo Vantage juga bisa. 4 buah speaker membuat laptop ini mengeluarkan suara yang cukup lantang ya. Kualitas suaranya juga mantap dengan karakter yang cenderung agak bright walaupun nggak sampai menusuk di kuping. Oke, sekarang kita lihat konektor dan tombolnya. Di sebelah kiri ada 2 USB 4 dengan konektor Type-C. Lalu di kanan ada e-shutter switch untuk mematikan modul kamera supaya nggak gampang dihack ya. Lalu ada power button dan ada 1 USB 4 dengan konektor Type-C. Seluruh konektor USB 4 itu sudah mendukung power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat berbasis Thunderbolt seperti eksternal GPU. Menariknya, laptop ini ternyata dapat mendeteksi perangkat eksternal GPU yang biasa kami gunakan. Sayangnya, nah masalahnya pasti kalian nanya nih kenapa nggak dipakai aja. Drivernya yang nggak ada. Paling tidak saat pengujian kita belum nemu ada driver untuk yang satu itu ya. Menariknya, walaupun laptop ini hanya memiliki konektor USB Type-C, Lenovo itu menyertakan aksesoris USB-C hub pada paket penjualan. Ini ada konektor seperti USB-A yang besar ya, ada HDMI yang besar, ada DiSub atau yang bilang VGA juga ya, dan ada 3,5 mm audio jack ya.
Nah, untuk keyboard ini nggak ada yang beda-beda banget dibandingkan pendahulunya ya. Bentuk dan tata letak tombol tetap sama seperti laptop Lenovo Yoga yang lainnya. Bahkan kenyamanan pakainya tetap sama seperti laptop Lenovo Yoga lainnya. Sangat nyaman sekali. Ya, tidak berubah bukan berarti buruk ya. Udah bagus, udah enak gitu ya. Tombol keyboard ini punya travel distance di 1,5 mm. Ini cukup dalam untuk laptop yang tipis ini. Keycap keyboardnya juga dirancang dengan permukaan cekung untuk mengurangi resiko kemungkinan jari itu nggak ngepas jatuhnya ke tombol keyboard kita. Keyboard di laptop ini juga dilengkapi dengan lampu backlight warna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Dan tentunya lampu backlight ini juga punya mode auto yang akan otomatis menyala saat ruangan jadi gelap atau dia akan mati saat berada di ruangan yang terang. Nah, untuk touchpad, laptop ini dilengkapi dengan precision touchpad ukurannya 13,5 x 8 cm. Touchpad ini punya permukaan kaca yang membuat pergerakan jari tetap mulus di atas touchpad. Untuk posisinya sejajar dengan tombol spacebar, ini memberikan kenyamanan optimal saat kita mengetik. Dan oh ya, ukurannya gede banget ini. Oke, untuk cooling system, ya prosesor Snapdragon X Elite di laptop ini didinginkan dengan menggunakan heatsink dengan 2 heat pipe dan 2 kipas. Uniknya, kipas itu diposisikan saling bersebelahan pada satu sisi saja yang mengingatkan kami pada sistem pendingin iPad gaming beberapa tahun yang lalu. Sementara untuk lubang pembuangan udara panasnya itu didesain membuang ke arah engsel layar. Untungnya bagian bawahnya juga terbuka ya, jadi ya bisa menyebar kemana-mana. Nah, selain sistem pengamanan untuk kamera, laptop ini juga dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan untuk wajah ya. Untuk aspek performanya sekarang, laptop ini dilengkapi dengan 3 profil performa. Tapi tidak seperti laptop Lenovo lainnya, profil performa tersebut tidak tersedia menunya di software Lenovo Vantage maupun di dalam BIOS. Profil performa ini hanya dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf Q. Seharusnya nama profil performanya sama ya seperti laptop Lenovo terbaru lainnya, yaitu Adaptive Power Mode atau Auto ya. Lalu ada Battery Saver dan ada Performance. Nah, kita mulai dengan Cinebench 2024 for ARM 64 ya. Skor multicore tertinggi yang didapatkan adalah 913 poin di mode Adaptive Power atau 1023 poin di mode Performance. Sementara untuk skor single core-nya itu adalah 108 poin baik di mode Adaptive Power maupun Performance. Lalu untuk skor yang dapat dipertahankan itu adalah 830 sampai 840 poin di mode Adaptive Power dan 940 sampai 970 poin di mode Performance. Yang perlu diperhatikan di sini adalah Cinebench ini adalah benchmark sintetis. Jadi mungkin akan berbeda hasilnya saat diuji dengan aplikasi yang dipakai sehari-hari. Dan kemudian Cinebench yang kita pakai itu berbeda antara yang kita pakai untuk X86 dengan yang kita pakai untuk si Snapdragon X Elite ini. Karena ya ini kan pakai ARM, jadi beda. Jadi kalau ada perbedaan ya perbedaan angka lah ya. Kita lihat aja ntar hasilnya seperti apa yang benerannya ya. Oh ya, sebelum kita terus kita lihat dulu kalau kita jalankan hanya dengan baterai, nggak nyolok ke listrik seperti apa. Di mode Adaptive Power kita dapat skor 860 sampai 870 poin, sementara di mode Performance kita dapat 950 sampai 990 poin. Jadi kalau pakai baterai performanya lucu, malah sedikit lebih tinggi ya. Nah, untuk suhu kerjanya sayangnya saat video ini dibuat kita belum menemukan aplikasi yang bisa nge-logging suhu kerja saat di benchmark. Jadi agak sulit kita untuk menyampaikan hasil pengujiannya. Kemudian untuk pengukuran yang presisi sepertinya juga tidak bisa ya head to head langsung dengan prosesor seperti yang lain-lainnya ya. Karena ini agak beda posisi sensornya untuk suhu. Bisa lihat di tabel yang satu ini hasil kita dapatkan ya. Kita masih belum bisa memastikan yang mana sebetulnya suhu yang benar untuk kita gunakan. Tapi yang jelas tidak terjadi overheat. Itu aja. Oke, kita langsung aja mulai dengan aplikasi beneran ya. Oke, kita mulai dari Blender. Hah? Blender? Iya, Blender ada. Blender 4.3.0 Alpha Build for ARM64. Ada nih, kita pakai BMW Car Scene. Dengan CPU rendering semua selesai dalam waktu 2 menit 40 detik. Dan menariknya, Blender versi X86 itu ternyata bisa jalan mulus juga di laptop yang satu ini. Jadi kita memutuskan untuk jalanin Blender tersebut dan melihat performa laptop ini kalau menjalankan aplikasi X86 secara emulasi ya. Untuk CPU rendering hasilnya adalah 4 menit 5 detik. Terlihat bahwa waktu renderingnya lebih lambat sekitar 34% ya. Jadi saat dijalankan di laptop Snapdragon X Elite, bisa jadi aplikasi X86 itu performanya tidak akan sekencang seperti kalau dijalankan di laptop dengan prosesor X86. Ya namanya juga ada terjemahannya ya. Namanya emulasi. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2023. Perhatikan ya, saat video ini dibuat, Adobe belum merilis Premiere Pro versi ARM sebetulnya. Untuk saat ini yang kita bisa gunakan adalah Intel-based Premiere Pro 2003 yang bisa diinstal dan dijalankan di laptop yang pakai Snapdragon. Jadi ini harusnya modenya emulasi. Nah, untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 17 menit 49 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL, itu semua selesai dalam waktu 8 menit 50 detik. Sementara kalau videonya full
Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, software only 3 menit 59 detik. Kalau pakai GPU acceleration via OpenCL kita dapat 2 menit 16 detik. Untuk emulasi ini rasanya udah lumayan kenceng sih ya, paling nggak 1080p 60 fps. Ini emulasi juga kenceng. Gimana kalau sudah ada ARM native-nya ya? Mungkin pada saat kalian nonton sudah ada ya, tapi kalau sekarang belum. Lanjut ke CapCut ya. Saat diinstal dari Microsoft Store seharusnya akan langsung diinstal versi ARM-nya kalau untuk CapCut ini. Menarik ya? CapCut malah udah punya versi ARM. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 47 detik. Sementara kalau Full HD 60 saya hanya dalam waktu 39 detik saja. Terlihat di sini bahwa akselerasinya udah lumayan prima. Ini sih kenceng ya. Lanjut dengan DaVinci Resolve. Ini DaVinci Resolve 19 Beta 5 untuk ARM64. Dan ini juga masih versi gratisnya ya. Nah, untuk video 4K 60 itu selesai dalam waktu 11 menit 45 detik. Kalau Full HD 60 fps selesai dalam waktu 3 menit 36 detik. Lumayan juga ya. Nah, di sini menarik bahwa kalau kita mau memanfaatkan fitur yang udah diakselerasi pakai AI dengan NPU-nya si Snapdragon X Elite ini, kita harus pakai DaVinci Resolve Studio versi yang berbayar. Oh ya, kalau kalian nanya performanya untuk ngekspor video, itu kurang lebih sama kok dengan versi gratisnya, setidaknya untuk di yang Snapdragon X Elite ini. Nah, di sini balik lagi, kalau kita mau ngetes AI, kita mau ngetes NPU-nya dengan DaVinci Resolve Studio ini, kita bisa pakai fitur Magic Mask. Ini bisa memanfaatkan kemampuan NPU Snapdragon X Elite untuk melakukan masking pada sebuah objek sehingga dapat dipisahkan dari objek-objek lainnya. Dengan adanya NPU, proses masking saat editing video ini akan jadi lebih cepat dan lebih mulus saat di playback dibandingkan tanpa pakai NPU. Lanjut lagi kita ke handbrake 1.8.1 for ARM64. Iya, handbrake juga sudah ada for ARM. Kita coba lakukan transcoding video 4K 60 yang 2 menit 7 detik itu ke Full HD 60 fps tanpa akselerasi hardware. Semua selesai dalam waktu 3 menit 49 detik. Tapi kalau pakai akselerasi hardware ini saya dalam waktu 2 menit 17 detik. Kemudian kita lanjut lagi. Ada 7-zip untuk ARM64. Nah, kita coba kompresi gambar sebesar 4,85 GB ke format 7-zip. Di sini terlihat waktu kompresi yang dibutuhkan adalah 1 menit 14 detik. Ini tergolong cepat juga ya sebetulnya. Karena kalau dibandingkan dengan laptop yang pakai X86 ini kurang lebih mirip-mirip aja. Oke, tentunya pada nanya, kalau gaming gimana bang? Oke, kita coba juga buat gaming ya. Hal yang perlu diperhatikan di sini, tidak semua game Windows bisa berjalan normal di laptop Snapdragon X Elite ya. Ya, hal ini terjadi karena game Windows itu rata-rata ditujukan untuk prosesor dan Windows versi X86 ya, dan prosesor X86 juga ya. Sehingga kalau dijalankan di laptop Snapdragon X Elite yang pakai basis ARM, ini akan masuk ke mode emulasi ya. Nah, untuk daftar kompatibilitas game yang dapat berjalan di laptop Snapdragon X Elite itu bisa dilihat di website Windows on ARM Ready Software. Ada loh, ada listnya di situ. Oke, kita lihat dulu dari Dota 2. 1200p fastest render scale di 100%, scene berat di 45 sampai 55 fps, scene ringan 100 sampai 110 fps. Genshin Impact 1200p lowest render scale di 1, FSR2-nya on, kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. GTA 5 1200p normal, tessellation off, FXAA-nya di on, kita dapat 65 sampai 100 fps. Shadow of the Tomb Raider 1200p low, kita masih bisa dapat 25 sampai 30 fps ya. The Witcher 3 1200p low, FSR2-nya di performance, kita dapat 35 sampai 40 fps. Baldur's Gate 3 ya, 1200p low, FSR2-nya di performance, kita dapat 30 sampai 35 fps di map Rosimon Monastery, walaupun terkadang ada penurunan sedikit di bawah 30 fps. Untungnya kalau kita main di map lain frame rate-nya jadi lebih tinggi karena map yang tadi itu berat banget sih emang. Lalu Metro Exodus di 1200p medium, kita masih bisa dapat 35 sampai 65 fps. Nah, di game yang terakhir ini suhu permukaan bodinya saat setengah jam kita mainkan, untuk keyboard area paling panas ada di sebelah kiri dengan suhu tertinggi mencapai 42 sampai 43 derajat Celcius di tombol angka 3 ya. Sementara suhu area keyboard lainnya terlihat aman di bawah 40 derajat Celcius. Untuk bagian bodi kami jumpai bahwa ada suhu 50 derajat Celcius di dekat ventilasi pembuangan panas dan sekitar 44 derajat Celcius di area speaker sebelah kiri keyboard. Sedangkan untuk palm rest aman di bawah 35 derajat Celcius. Sebagai catatan untuk game, ini kan prosesnya pakai emulasi ya. Jadi ya kemungkinan besar ke depannya akan lebih banyak game yang support atau bahkan ada mulai game-game yang pakai
ARM secara native. Nah, tentunya performanya akan beda banget ketimbang yang masih emulasi seperti ini. Lanjut untuk storage testnya, dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan, ini Crystal Disk Mark for ARM juga loh ya. Kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 5167 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 4708 MB per second. Ini kenceng untuk M.2 yang ukuran fisiknya 2242. Oke, sekarang kita masuk ke daya tahan baterainya. Untuk nguji ini tingkat brightness kita atur di 150 nits, volume suara di 25%, sementara setting tetap di 3K ya. Modenya kita pakai adaptive power. Untuk 1080p local video playback kita dapat nyaris 22 jam, 21 jam 53 menit. Ini sangat irit banget ya. Ini adalah satu-satunya laptop dengan Windows 11 yang dijual resmi di Indonesia yang bisa nembus 20 jam. Sebagai perbandingan, laptop lainnya berbasis X86 yang paling irit yang pernah kami uji sebelumnya, daya tahan itu cuma nyampe 18,5 jam. Itu pun layar OLED-nya itu Full HD, RAM-nya 16 GB aja ya. Dan 18,5 jam itu aja udah hebat banget. Ini udah mau 22 jam. Oke, selain itu kita juga menguji daya tahan baterai saat melakukan streaming YouTube 1080p dan Netflix selama 1 jam dengan Google Chrome. Saat melakukan streaming YouTube dan Netflix itu baterai ternyata berkurang sekitar 6% dalam 1 jam. Sementara itu kalau kita pakai streaming Netflix yang pakai aplikasi Netflix ternyata sama aja, baterai juga berkurang 6% dalam 1 jam. Ini jelas lebih bagus ketimbang beberapa laptop berbasis X86 lain yang kurang lebih ada di 10-11% turun. Nah, sekarang mari kita lihat kemampuan chargingnya. Di 30 menit pertama baterai terisi di 37%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 1 jam 42 menit. Ini kenceng chargingnya, kencang banget. Padahal di sini nggak ada menu untuk mengaktifkan fitur rapid charge. Nggak ada. Nggak perlu, 1 jam 42 menit itu langsung aja dapat gitu ya. Ingat, ini baterainya bukan yang 50-an Wh ya, ini yang 70 watt hour. Nah, untuk harga, perhatikan bahwa ini kelas laptop premiumnya Lenovo. Jadi jangan berharap harganya ada di 8 atau 10 juta ya. Yang satu ini harganya adalah 24.999.000. Untuk bonus pembeliannya ada sleeve bag, ada USB-C hub, ada Microsoft Office Home and Student 2021, dan laptop ini dilindungi dengan garansi premium care sekaligus accidental damage protection selama 3 tahun penuh. Ya, untuk premium care itu menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah atau di kantor gitu ya. Jadi nggak perlu ke service center. Sementara untuk garansi accidental damage protection seperti biasa, ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama. Ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak panel LCD, keyboard mati, korsleting, jatuh nggak sengaja, itu ditanggung 100% selama 3 tahun penuh. Bahkan dia bisa diklaim lebih dari sekali, tapi selama bukan di part yang sama. Kalau part yang sama itu maksimum 2 kali, tetap aja banyak ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ingat bahwa ini adalah sebuah laptop yang menggunakan Windows 11 dengan ARM64 ya, karena prosesornya pakai ARM64 bukan X86. Kalau ada yang bingung, googling dulu aja maksudnya apa ya. Ini anggaplah ini 2 bahasa yang berbeda berjalan di Windows yang sama. Masalahnya adalah belum semua aplikasi itu benar-benar bisa jalan native, benar-benar berbahasanya langsung ARM64 ya. Masih banyak yang di X86. Untungnya ada emulasinya ya. Nah, sejumlah developer saat ini sedang mengembangkan versi ARM64, jadi tunggu aja masa rilisnya, pasti ada kok dia dirilis. Kemudian untuk penggunaan printer ya, untuk tipe dan merek tertentu itu memang masih ada kendala driver dari produsen yang mungkin saat ini belum punya versi Windows 11 ARM64-nya. Nah, kalau kalian mengalami kendala tersebut, salah satu solusinya adalah menggunakan driver generik dari Windows atau melakukan printing melalui jaringan atau network. Nah, menurut Qualcomm, printer dengan sertifikasi Mopria seharusnya sudah didukung oleh laptop Snapdragon X Elite yang ada saat ini. Untuk daftarnya bisa dicek aja di websitenya Mopria. Lalu, spesifik untuk laptop yang satu ini, dia tidak support SSD M.2 dengan ukuran fisik yang panjang, yang 2280. Kemudian kami menyayangkan bahwa chargernya kok besar chargernya, padahal enak tuh kalau chargernya juga kecil ya, jadi dibawa-bawa lebih nyaman lagi. Nah, dari sisi menariknya, ini satu penampilannya premium banget. Dan kemudian tergolong ringan untuk laptop yang 14,5 inci pakai bodi aluminium. Kemudian dia sudah pakai Snapdragon X Elite ya. Kenapa?
ya, karena ini sangat irit baterai. Performa keseluruhannya juga bisa bersaing dengan laptop yang pakai prosesor X86. Lalu dia udah cukup kuat untuk gaming tipis-tipis, walaupun memang ya title gamenya masih sebagian dulu ya, akan menyusul yang lain-lainnya lagi. Lalu untuk NPU-nya ini udah kenceng, jadi udah siap untuk komputasi AI secara offline. Lalu kapasitas RAM-nya besar dan super kencang banget di sini. Layarnya udah 3K OLED 100% DCI P3. Layarnya juga touchscreen, jadi navigasi juga lebih asik lagi. Chargingnya kenceng sampai di bawah 2 jam kan ya. Dia punya 3 USB 4. Lalu dia udah punya Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4. Kekinian banget. Pengamanan biometrik ada dan ada garansi kelainan pengguna khas Lenovo selama 3 tahun. Ya, walaupun masih ada kendala kompatibilitas dan ketersediaan aplikasi untuk Windows 11 ARM64, Snapdragon X Elite sepertinya memang memiliki masa depan yang sangat menjanjikan ya. Hal tersebut terlihat dari performanya yang sebetulnya nggak kalah jauh dari pesaingnya yang pakai S86. Terlebih Snapdragon X Elite ini ternyata sangat irit dalam hal penggunaan baterai. Jadi daya tahannya itu bisa lebih panjang dibandingkan laptop Windows 11 dengan prosesor yang lain. Jadi laptop Yoga Slim 7X dengan prosesor Snapdragon X Elite ini cocoknya buat siapa? Ya, kalau dicari adalah laptop dengan Windows 11 yang baterainya irit banget, ini the best. Ini udah the best yang satu ini ya. Apalagi buat kaum road warrior yang jarang ketemu colokan listrik, aman yang satu ini, nyaman sekali. Kemudian cocok juga buat mereka yang butuh laptop premium tipis ringan dengan prosesor terbaru. Ini salah satu pilihan yang cukup menarik ya. Dipakai untuk bekerja kantoran pastinya mantep ya, karena desainnya premium dan ya Office justru lancar di sini, nggak ada masalah ya. Udah tersedia pula. Mau dipakai video editing tipis-tipis juga bisa di sini ya. Harusnya laptop ini juga bisa dipakai untuk programming ya, selama memang aplikasi codingnya cocok dengan hardware dan sistem operasi dari laptop ini. Ya, pada akhirnya Lenovo Yoga Slim 7X ini adalah salah satu pilihan yang menarik buat kalian nyari laptop Snapdragon X Elite dengan fitur komplit dan baterai yang super irit. Untuk Snapdragon X Elite-nya sendiri, kami melihat bahwa apa yang kita temui di sini ini sudah sangat menyenangkan sekali. Performanya udah tinggi ya, terus kompatibilitasnya sudah jauh lebih bagus. Kalau ada yang mau mending dengan yang buah-buahan, dipikir-pikir dulu deh. Waktu M1 keluar, kompatibilitasnya juga nggak sebagus itu kan, nggak sebagus sekarang. Jadi di tahun pertamanya ini sudah sangat bagus sekali. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.